Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, dalam video ini Mas Harto santai-santai dulu ya, karena habis olahraga, kemudian beres-beres rumah, terus membersihkan halaman depan, karena dengan kita bergerak ya teman-teman ya, itu nanti aliran-aliran darah kita juga akan lancar. Terus hormon-hormon endorfin yang membuat kita tenang itu akan lebih banyak ya daripada hormon stresnya. Oke teman-teman, simak terus video Mas Harto berikut ini karena Mas Harto ingin sedikit menjelaskan masalah pola pikir dalam mengatasi anxiety atau kecemasan. Jadi bagaimana teman-teman nanti akan bisa belajar mengendalikan pikiran. Oke, simak terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu yang sedang mengalami kecemasan, panik, ya kan, rasanya nggak enak. Jadi sensasinya itu setiap hari itu selalu menghampiri ya. Kadang-kadang teman-teman itu seperti linglung, bingung, seolah-olah bukan dirinya sendiri ya kan. Terus ada lagi yang mungkin gemeteran, keringat dingin gitu, kakinya dingin, tangan dingin kan. Ada lagi yang mungkin sensasinya itu uh, jantung berdebar-debar ya kan, mengap-mengap, ngos-ngosan gitu, sulit bernapas. Itu semua ya teman-teman ya, itu memang efek dari kecemasan. Nah ketika kecemasan itu datang, itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah teman-teman itu mengalami kondisi di mana teman-teman itu seolah-olah tidak bisa mengontrol ya, tidak bisa mengendalikan ya kecemasan itu, karena ketakutan itu ya namanya panik gitu kan, datang itu ya seperti itu, mengalami serangan panik, semua serba salah, mudah emosi, mudah tersinggung, mudah marah. Nah ketika teman-teman itu mengalami seperti itu, sebetulnya sudah sering Mas Hato sampaikan ya, sudah sering Mas Harto sampaikan, sudah sering Mas Harto jelaskan dalam video-video sebelumnya, bahwa inti dari kecemasan itu adalah dua hal ya. Kalau tidak dari pikiran ya dari lambung, karena lambung itu ibaratnya otak kedua dari pikiran ya. Jadi kalau antara lambung dan pikiran itu pasti selalu berhubungan. Misal ya teman-teman salah makan, itu bisa nanti muncul paniknya, atau teman-teman pikirannya terbersit atau ke-trigger dengan sesuatu, teman-teman bisa mengalami kecemasan dan lambungnya menjadi bereaksi seperti asam lambung naik, atau gastritisnya itu menekan ke atas ya, sehingga nanti rasa linu ya kan, nyeri-nyeri di otot-otot itu akan terjadi teman-teman, karena itu semua adalah proses dari pikiran dan lambung tadi ya teman-teman ya. Jadi kembali ke masalah yang ingin Mas Hato sampaikan, bagaimana caranya kita mengendalikan pikiran atau mengolah pola pikir kita menjadi pola pikir yang tidak mengarah kepada kecemasan ya. Karena teman-teman itu sudah mengalami banyak peristiwa sebelum terjadi, sebelum kena ya. Sebelum kena itu teman-teman kan mengalami banyak peristiwa ya kan, dan itu bertahun-tahun. Nah ketika teman-teman itu dari lahir sampai sekarang, sampai terjadinya kena anxiety itu, teman-teman itu sudah melewati berapa tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun ya. Nah itu akan membentuk yang namanya pola pikir teman-teman ya.
pola pikir teman-teman untuk menghadapi segala macam sesuatu yang ada di kehidupan. Nah, jadi pola-pola itu bisa mendatangkan kecemasan teman-teman. Nah, ketika pola itu akan dirubah menjadi pola yang positif yang tidak mendatangkan kecemasan, itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena teman-teman membentuk polanya itu juga sudah tahunan kan gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman itu sebetulnya cukup dengan jalan untuk bisa mengolah dan mengendalikan pikiran itu caranya melatih ya teman-teman, melatih setiap hari, setiap saat teman-teman itu selalu menanamkan pola pikir positif ke dalam diri ya, dalam diri. Misal teman-teman tuh takut di keramaian, itu kan sebuah pola negatif kan. Keramaian itu sebetulnya tidak mengancam teman-teman atau membahayakan teman-teman, cuman karena pikiran teman-teman itu sudah terpola bahwa keramaian itu adalah ancaman, yang itu sudah masuk ke dalam otak yang namanya amigdala tadi, sehingga amigdala itu yang seharusnya itu tidak bekerja, dia bekerja teman-teman. Ya istilahnya apa ya, error. Nah, ketika error itulah dia mengirimkan sinyal-sinyal kecemasan, seolah-olah teman-teman itu menghadapi ancaman, sehingga ketika di keramaian teman-teman langsung panik. Nah, ketika panik otomatis lambung dan seluruh perangkatnya yang berhubungan dengan pikiran tadi akan terpengaruh. Ya nanti bisa keliengan ya kan, bisa apa namanya, keringat dingin, jantung berdebar-debar, itu sudah otomatis teman-teman, karena itu satu kesatuan ya. Nah, ketika teman-teman itu polanya sudah terbentuk dengan pola yang positif, teman-teman akan normal kembali ya, tidak akan mengalami panik. Walaupun ketika di keramaian, di tempat acara tahlilan atau acara-acara yang ada orang banyak di situ ya, itu teman-teman nggak akan merasakan panik lagi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman tuh bisa merubah pola negatif menjadi pola positif, teman-teman berangsur-angsur nanti akan mengalami penyembuhan ya secara alami. Tapi ya waktunya agak lama, karena ini perlu dilatih terus-menerus. Langkah-langkahnya apa Mas Yato? Nah, langkah-langkahnya teman-teman yang pertama itu dari lambung dulu ya, jaga pola makan. Jaga pola makan itu bukan pantang makan ya, perlu diingat ya. Jadi jaga pola makan itu teman-teman merasakan sendiri apa makanan apa yang kira-kira lambung itu tidak bereaksi secara negatif atau asamnya naik ya. Nah, yang paling mudah untuk teman-teman hindari itu ya pedas, kopi, santan, sama tepung terigu dan minyak, terus tambah lagi gula ya, ada 6 ya. Itu coba teman-teman hindari dulu ya. Yang pertama apa tadi, makanan yang mengandung santan, pedas, kopi, terus gorengan atau minyak yang mengandung minyak ya kan, tepung terigu dan gula. Nah, itu coba teman-teman untuk hindari. Nah, kalau teman-teman ingin makan ikan, makan ayam ya kan, dalam porsi yang sedikit-sedikit tapi sering ya. Nasi juga seperti itu. Kalau bisa teman-teman memilih untuk dibakar daripada digoreng. Tapi misalnya teman-teman itu enggak ada alternatif lain, digoreng ya enggak apa-apa, tapi dengan porsi yang sedikit. Jadi pengalaman Mas Harto seperti itu ya. Itu yang pertama ya teman-teman ya, pola makan. Kemudian teman-teman mengendalikan pikiran itu melalui olah nafas. Mas Harto sering sampaikan ya, pentingnya olah nafas olah nafas itu dikerjakan ya teman-teman ya. Jangan ngeyel ya toh. Jangan diberitahu tapi nggak dimasukkan ke dalam pikiran dan dilaksanakan, tapi malah ngeyel. Nah, itu yang menyebabkan teman-teman tuh sulit sembuh dan sering mengeluh. Nah, itu juga menghambat kesembuhan. Dikit-dikit mengeluh itu akan menghambat kemajuan ya kan, menghambat penyembuhan.
Makanya teman-teman harus bisa realistis. Apa yang harus dilakukan? Jaga pola makan, ya kan. Kemudian yang kedua apa? Jaga pikiran, olah pikir, ya kan. Kendalikan pikiran melalui apa? Olah nafas. Melalui apa? Afirmasi, kan gitu. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga teman-teman, yang tadi olah jaga makan, kemudian olah pikir, ya kan, melalui olah nafas dan afirmasi, memasukkan sugesti positif. Dan yang ketiga teman-teman melakukan yang namanya olahraga ringan, ya, olahraga ringan. Kayak Mas Hato tadi udah olahraga, udah lumayan, udah ada keringat-keringatnya walaupun nggak banyak. Yang penting teman-teman jangan terforsir, ya. Kemudian jaga pola hidup atau istirahatnya, ya, istirahatnya itu diusahakan cukup. Nah kalau misalnya ada yang gangguan gangguan apa namanya tidur, nah itu kalau memang masih dalam pengobatan psikiater tidak apa-apa diminum. Yang penting teman-teman harus bisa mengurangi dosisnya, ya, sambil diimbangi dengan tadi, ya, jaga makan, olah pikir, olah napas tadi kan. Nah itu, ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa rutin, insya Allah teman-teman akan mengalami banyak perkembangan. Sedikit demi sedikit tidak apa-apa, yang penting misalnya ini, ya, perkembangannya kan Mas Hato udah buat video tuh 4 tahap, ya. Nah teman-teman masuk di tahap berapa itu nanti dirasakan. Kalau masih muncul cemasnya berarti itu masih uh, pada fase kedua. Artinya apa? Teman-teman masih dalam post traumatic syndrome disorder, ya, PTSD. Nah nanti setelah itu teman-teman frustrasi karena apa? Merasakan penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah itu masuk ke tahap ketiga, frustasi. Nah nanti setelah frustasi teman-teman nanti masuk ke tahap obsesif. Obsesif itu teman-teman sudah merasa sehat, pengen melakukan banyak hal. Nah itu tandanya seperti itu. Nah itu pun harus dihati-hati, ya teman-teman. Jadi prosesnya itu seperti itu. Jadi teman-teman nanti berusaha untuk mengganti, ya, pola pikir negatif itu dengan positif. Caranya yang seperti Mas Harto sebutkan tadi. Kalau misalnya teman-teman bingung bisa menghubungi Mas Harto, ya, tidak apa-apa. Insya Allah Mas Harto akan jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan Mas Harto. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Mas Harto sampaikan pada pagi hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat, ya, semangat sabar menghadapi penderitaan ini, yakin sembuh, yakin sehat, dan bisa menatap masa depan yang lebih cerah. Oke, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.